Kisah Nuzul Quran. Berikut adalah garis besar untuk sebuah tulisan dengan tema kisah tentang nuzul Quran yang lengkap serta hubungannya dengan pedoman hidup bagi orang Islam dan perspektif kehidupan seorang Muslim untuk mencapai bahagia dan keselamatan hidup. Menjelaskan pentingnya memahami kisah nuzul Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup bagi umat Islam. Mendeskripsikan kisah lengkap nuzul Al-Quran. Menjelaskan bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup dan bagaimana perspektif hidup seorang Muslim untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Untuk memaparkan kisah nuzul Al-Quran secara lengkap, menjelaskan perannya sebagai pedoman hidup, dan memberikan perspektif kehidupan Muslim menuju kebahagiaan dan keselamatan. Metode penulisan. Menjelaskan metode yang digunakan dalam penulisan, misalnya studi literatur. 2. Kisah lengkap nuzul Al-Quran. Latar belakang sejarah. Menjelaskan kondisi sosial, politik, dan keagamaan di zaman Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya wahyu. Wahyu pertama, Surat Al-Alaq, menjelaskan isi dan makna wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Proses penurunan Al-Quran secara bertahap. Menjelaskan proses penurunan wahyu secara bertahap selama 23 tahun. Penyampaian wahyu. Menguraikan berbagai cara penyampaian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Malaikat Jibril. Peristiwa-peristiwa penting seputar nuzul Al-Quran. Menjelaskan beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Misalnya peristiwa-peristiwa yang memicu turunnya ayat-ayat tertentu. 3. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang Islam. Akidah keimanan, menjelaskan bagaimana Al-Quran membentuk akidah Islam yang benar dan komprehensif. Syariah hukum, menjelaskan bagaimana Al-Quran menjadi sumber hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Akhlak moral, menjelaskan bagaimana Al-Quran membentuk akhlak mulia dan perilaku terpuji bagi seorang Muslim. Ibadah ritual, menjelaskan bagaimana Al-Quran mengatur ibadah-ibadah dalam Islam. Muamalah transaksi, menjelaskan bagaimana Al-Quran mengatur transaksi dan hubungan sosial antar manusia. 4. Perspektif kehidupan seorang Muslim untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup. Konsep kebahagiaan dalam Islam. Menjelaskan konsep kebahagiaan menurut Islam yang tidak hanya sebatas materi, tetapi juga spiritual dan sosial. Konsep keselamatan hidup dalam Islam. Menjelaskan konsep keselamatan hidup falah menurut Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Penerapan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan contoh-contoh penerapan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Tantangan dan upaya menghadapi kesulitan hidup. Menjelaskan bagaimana Al-Quran memberikan panduan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Peran Al-Quran dalam membangun karakter Muslim yang tangguh. Menjelaskan bagaimana Al-Quran membentuk karakter Muslim yang tangguh, sabar, dan ikhlas. V. Kesimpulan. Menarik kesimpulan umum mengenai pentingnya memahami kisah nuzul Al-Quran dan penerapannya dalam kehidupan seorang Muslim. Memberikan saran-saran bagi pembaca untuk lebih mendalami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, berikut beberapa contoh peristiwa penting yang memicu turunnya ayat-ayat Al-Quran, yang dapat ditambahkan ke bagian 2. Kisah lengkap nuzul Al-Quran. Subbagian peristiwa-peristiwa penting seputar nuzul Al-Quran. Kisah Perang Badar. Perang Badar merupakan peristiwa penting yang memicu turunnya beberapa ayat dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan jihad dan keimanan. Ayat-ayat ini memberikan semangat dan petunjuk bagi kaum muslimin dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar jumlahnya. Contohnya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sabar dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Kisah pengusiran dari Mekah. Pengusiran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, hijrah, juga memicu turunnya ayat-ayat yang memberikan penguatan dan petunjuk bagi kaum muslimin dalam menghadapi penganiayaan dan kesulitan. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan. Kisah pemboikotan Bani Hashim. Pemboikotan Bani Hashim oleh kaum Quraisy di Mekah selama 3 tahun mengakibatkan turunnya ayat-ayat yang mengutuk tindakan tersebut dan menegaskan pentingnya keadilan dan persaudaraan. Kisah peristiwa Tabuk. Peristiwa Tabuk, sebuah ekspedisi militer yang dipimpin Nabi Muhammad SAW, mengakibatkan turunnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya ketaatan kepada pemimpin dan kewajiban berjihad di jalan Allah. Ayat-ayat ini juga menjelaskan tentang sikap munafik yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Kisah peristiwa Fatu Makkah.
Penaklukan Mekah, Fatu Makkah oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan Muslim memicu turunnya ayat-ayat yang menekankan pentingnya pengampunan, rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian setelah kemenangan. Ayat-ayat ini menunjukkan sifat pemaaf dan bijaksana Nabi Muhammad SAW. Kisah ayat Al-Ahzab, ayat-ayat perang, ayat-ayat dalam surat Al-Ahzab diturunkan sebagai respon atas berbagai peristiwa perang dan strategi militer yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ayat-ayat ini memberikan panduan dalam hal strategi perang, taktik, dan etika berperang dalam Islam. Turunnya ayat-ayat tentang wanita dan keluarga, berbagai peristiwa dan pertanyaan seputar hak dan kewajiban wanita, serta pengaturan keluarga, memicu turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur hal tersebut dengan adil dan bijaksana. Turunnya ayat-ayat tentang ekonomi dan transaksi. Peristiwa-peristiwa ekonomi dan transaksi di masyarakat Madinah memicu turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur hal-hal seperti riba, jual beli, dan zakat. Untuk setiap peristiwa di atas, Anda perlu menambahkan detail lebih lanjut, seperti latar belakang peristiwa. Jelaskan secara singkat konteks peristiwa tersebut. Isi ayat yang diturunkan. Sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan peristiwa tersebut dengan menyebutkan nomor surat dan ayat. Makna dan pesan ayat. Jelaskan makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Dengan menambahkan detail-detail ini, bagian tentang peristiwa-peristiwa penting seputar nuzul Al-Quran akan menjadi lebih informatif dan komprehensif. Jangan lupa untuk selalu merujuk pada tafsir Al-Quran dan sumber-sumber hadis yang terpercaya. Peristiwa Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, sedang mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap wilayah-wilayah Islam. Kaisar Heraklius mengumpulkan pasukan yang sangat besar dan mengancam perbatasan wilayah kekuasaan kaum Muslim. Informasi tentang ancaman ini sampai ke Nabi Muhammad SAW. Konteks sejarah peristiwa ini sangat penting karena beberapa faktor. Ancaman militer yang nyata. Ancaman dari Kekaisaran Romawi Timur bukanlah sekadar isu politik biasa. Ini merupakan ancaman militer yang nyata dan serius, yang membutuhkan respon cepat dan efektif dari kaum muslimin. Kekuatan militer Romawi saat itu jauh lebih besar dibandingkan kekuatan militer kaum muslimin. Uji coba keimanan. Peristiwa Tabuk menjadi ujian besar bagi keimanan dan kesetiaan para sahabat Nabi. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan melelahkan. Dilakukan di tengah cuaca yang sangat panas dan sulit. Banyak sahabat yang harus meninggalkan harta benda dan keluarga mereka untuk mengikuti ekspedisi ini. Mereka yang enggan berangkat menunjukkan sikap munafik mereka. Strategi politik dan militer. Peristiwa Tabuk juga menunjukkan strategi politik dan militer Nabi Muhammad SAW. Beliau memilih untuk menghadapi ancaman tersebut secara langsung, meskipun dengan kekuatan yang terbatas. Ini menunjukkan keberanian dan ketegasan beliau dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah kaum muslimin. Pengungkapan kemunafikan. Peristiwa Tabuk menjadi momen penting untuk mengungkap kemunafikan beberapa orang yang mengaku sebagai muslim, tetapi sebenarnya tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap agama. Mereka enggan berpartisipasi dalam ekspedisi ini dengan berbagai alasan, menunjukkan kesetiaan dan ketidakikhlasan mereka. Pentingnya jihad. Peristiwa Tabuk menegaskan kembali pentingnya jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, dalam Islam. Jihad tidak hanya berarti peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan melawan kejahatan. Keteladanan Nabi. Sikap Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi peristiwa Tabuk menjadi teladan bagi umat Islam. Beliau menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana, tegas, dan penuh pengorbanan. Beliau juga menunjukkan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Singkatnya, peristiwa Tabuk bukanlah sekadar ekspedisi militer biasa, tetapi merupakan peristiwa penting yang syarat dengan makna dan pelajaran berharga bagi umat Islam. Peristiwa ini menguji keimanan, menunjukkan strategi kepemimpinan, mengungkap kemunafikan, dan menegaskan pentingnya jihad fisabilillah. Konteks sejarah ini penting untuk dipahami agar kita dapat memahami makna dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan berkaitan dengan peristiwa ini. Peran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Tabuk sangat penting dan menjadi teladan bagi umat Islam. Beliau menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana, tegas, dan penuh pengorbanan. Berikut beberapa peran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Tabuk.
Memimpin ekspedisi. Nabi Muhammad SAW memimpin langsung ekspedisi militer ini. Meskipun dengan kekuatan yang terbatas dibandingkan pasukan Romawi. Beliau menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi ancaman tersebut. Memanggil umat. Beliau memanggil umat Islam untuk ikut berjihad dan mengalahkan musuh. Beliau memotivasi mereka dengan memberikan penjelasan tentang ancaman yang dihadapi dan pentingnya persatuan dalam menghadapi musuh. Menetapkan strategi. Nabi Muhammad SAW menetapkan strategi untuk menghadapi pasukan Romawi. Beliau memilih untuk tidak langsung menyerang, tetapi memilih untuk menunggu dan memperkuat pasukan. Menunjukkan keteladanan. Beliau menunjukkan keteladanan dengan ikut berpartisipasi dalam perjalanan yang melelahkan dan penuh kesulitan. Beliau meninggalkan harta benda dan keluarga untuk memimpin ekspedisi ini. Mempersatukan umat. Beliau berusaha mempersatukan umat Islam dan menghilangkan perselisihan di antara mereka. Beliau menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam menghadapi musuh. Menunjukkan kesabaran. Beliau menunjukkan kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Beliau tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai rintangan dan kekurangan. Menunjukkan pengampunan. Setelah pasukan Romawi mundur, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap pengampunan kepada mereka yang tidak ikut dalam ekspedisi. Beliau memahami kondisi dan kesulitan mereka. Mengajarkan pelajaran. Peristiwa Tabuk menjadi momen penting bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan pelajaran berharga kepada umat Islam, seperti pentingnya ketaatan kepada pemimpin, kewajiban berjihad di jalan Allah, dan bahaya kemunafikan. Peran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Tabuk menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana, tegas, dan penuh pengorbanan. Beliau menunjukkan contoh yang nyata tentang bagaimana seorang pemimpin harus bertindak dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Sikap dan tindakan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa ini menjadi teladan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan di masa sekarang. Nabi Muhammad SAW memotivasi umat Islam untuk berjihad dengan berbagai cara yang efektif dan penuh makna. Beliau menggunakan kombinasi pendekatan yang menyentuh hati dan pikiran, sehingga mampu membangun semangat juang yang tinggi di kalangan para sahabat. Berikut beberapa cara Nabi Muhammad SAW memotivasi umat Islam untuk berjihad. Menjelaskan ancaman yang dihadapi. Nabi Muhammad SAW dengan jelas menjelaskan bahaya dan ancaman yang dihadapi umat Islam. Beliau menggambarkan secara detail tentang perilaku musuh yang kejam dan ambisius, serta bahaya yang mengancam jika mereka tidak melawan. Dengan menjelaskan ancaman yang nyata, Nabi Muhammad SAW membangun kesadaran dan rasa urgensi di kalangan umat Islam untuk berjuang membela diri dan agama mereka. Menegaskan kewajiban jihad. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa berjihad di jalan Allah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Dengan cara menjelaskan hukum dan dalil-dalil terkait jihad yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Beliau menekankan bahwa jihad merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT, dan merupakan jalan untuk meraih ridhonya. Menjanjikan pahala dan ganjaran. Nabi Muhammad SAW memberikan janji pahala dan ganjaran yang besar bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Beliau menggambarkan surga dengan keindahan dan kenikmatan yang tak terbayangkan, dan menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang gugur syahid dalam medan perang. Janji-janji ini memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi para sahabat untuk berjuang dengan penuh tekad dan keyakinan. Menunjukkan keteladanan. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi umatnya dengan ikut berpartisipasi langsung dalam jihad. Beliau tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga menunjukkan kesungguhan dan dedikasi dalam menjalankan kewajiban jihad. Beliau memimpin pasukan, berjuang di medan perang, dan menunjukkan keberanian dan ketegasan yang menginspirasi para sahabatnya. Membangun rasa persaudaraan. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan di antara kaum muslimin. Beliau mengajarkan bahwa mereka adalah saudara seiman yang harus saling membantu dan mendukung dalam menghadapi musuh. Rasa persaudaraan ini menciptakan kekuatan dan semangat juang yang luar biasa di kalangan umat Islam. Menegaskan tujuan luhur jihad. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tujuan jihad bukan hanya untuk mengalahkan musuh secara fisik, tetapi juga untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kebebasan. Beliau mengajarkan bahwa jihad merupakan perjuangan untuk melawan kejahatan, kezaliman, dan kemusyrikan. Tujuan luhur ini memberikan motivasi dan semangat yang kuat bagi para sahabat untuk berjuang dengan penuh keyakinan dan idealisme.
Nabi Muhammad SAW menggunakan berbagai cara yang bijaksana dan efektif untuk memotivasi umat Islam untuk berjihad. Beliau tidak hanya menggunakan pendekatan yang emosional, tetapi juga memberikan penjelasan yang logis dan rasional. Cara-cara yang beliau gunakan menjadi inspirasi dan teladan bagi para pemimpin dan umat Islam di masa sekarang.